Dah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah banyak ya teman-teman yang bergabung di malam ini. Eh, untuk memulai Friday night di malam ini, teman-teman, mari kita awali dengan bersyukur terlebih dahulu ya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Jadi mari kita perbanyak bersyukur terlebih dahulu teman-teman. Alhamdulillah di kesempatan kali ini masih Allah tuntun langkah kita, masih Allah beri kita kesehatan, kemampuan, kesempatan untuk sama-sama belajar di ruang ini. Ya, karena malam ini juga bertepatan dengan malam masuk ke bulan Rajab ya kan? Ya, jadi mari kita perbanyak doa ya teman-teman, diluruskan juga niatnya karena bulan Rajab itu salah satu bulan haram ya dari 4 bulan haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran gitu. Nah, maka di bulan haram ini segala kebaikan, segala amal kebaikan itu Allah lipat gandakan gitu ya. Jadi 2 kali lipat. Maka mari kita luruskan niatnya, kita niatkan karena Allah, semoga Allah ridho dengan eh, kesempatan kita untuk sama-sama belajar di sini, teman-teman ya. Sebelum mulai, mari kita bersolawat terlebih dahulu ya teman-teman, karena salah satu amalan yang baik juga adalah memperbanyak solawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, abdika wa rasulika nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman, adada ma ahata bihi ilmuk, wa khatta bihi qalamuk, wa ahsahu kitabuk, wa radallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa anis sahabati ajma'in, wa anit tabi'in, wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Ya, semoga kita semua tergolong dan Allah kumpulkan kelak gitu ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama para sahabat, bersama para tabiin dan orang-orang yang mencintainya tentunya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Teh Anissa yang sudah berkenan untuk sharing di malam ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di sini ya untuk belajar bersama. Mari kita awali juga dengan bersyukur kepada orang-orang yang sudah menjadi jalan kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal ilmu ya, termasuk di antaranya orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita di sekolah formal ataupun guru-guru kehidupan kita gitu ya. Mari kita berikan syukur terbaik gitu ya dan doakan dengan doa-doa yang baik untuk mereka. Ya, di malam kali ini kita akan membahas tentang logika teman-teman ya, dengan logika. Apa sih yang mau dibahas sama Teh Anissa tentang logika ini? Biasanya kalau dengar kata logika, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Agnes. Agnes ya, lagu auto nyanyi gitu. Auto nyanyi, auto nyanyi katanya. Kemarin pas bikin judul logika, langsung kepikiran lagu Agnes ya, Cip. Cip. Ya, Nis. Ya Allah, mohon maaf. Ya, tanpa berlama-lama, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, aku berikan kesempatannya untuk Teh Anissa. Silahkan Teh Anissa untuk sharing tentang logikanya. Terima kasih. Bentar. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kita kesempatan sampai detik ini gitu ya. Bisa menghirup nafas yang luar biasa, salah satu nikmat yang perlu kita syukuri serta nikmat iman yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita semua.
bahwa Rabbul Alamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah di sini ya, sudah hadir di FN kali ini. Masya Allah, FN keberapa Teh Nat? Ke Ke 27 kalau nggak salah. Iya nggak 27 sih? ya, ke FN ke-27, lalu di bulan kedua di tahun 2021 serta di 28 Teh Anissa, mohon maaf. ke-28. Masya Allah. Lalu pekan kedua di bulan Februari gitu ya, sebentar lagi Februari pun akan berakhir dan kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ke bulan Ramadan sekitar 2 bulan lagi dan Masya Masya Allah. Allah tidak terasa gitu ya, maka kita perlu menyiapkannya, mempersiapkan Ramadan karena kalau Ramadan itu adalah sebagai ini ya, olimpiade takwa gitu ya. Nanti nanti promo Ahlan silakan Teh Uno. Oke. Teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan hadir di agenda hari ini. Kita doakan juga untuk teman-teman yang belum bisa hadir, mungkin mereka sedang melakukan kegiatan yang lebih gitu ya, lebih urgent dan lebih diprioritaskan kepada mereka gitu. Serta kita doakan kepada orang-orang yang menjadi jalan hidup kita bisa sampai sini gitu ya. Orang tua kita, guru-guru dari TK sampai saat ini, lalu teman-teman kita, atau suami kita yang sudah bersuami atau istri kita yang sudah punya istri, lalu anak-anaknya, semoga Allah meridhoi, semoga Allah berkahi. Kita berikan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kebaikan yang kita kerjakan sampai hari ini, sampai detik ini gitu ya, bisa mengalir pula kepada orang-orang yang setelah menjebatani. Nah, dan teman-teman, sesungguhnya kalau aku tuh kalau mau cerita di FN tuh nggak tahu ya, agak deg-degan gitu. Atau deg-degan kenapa? Aku deg-degan banget kalau mau cerita di FN tuh karena kayak mau ngomong ke anak-anak Olimpiade gitu ya, apalagi di sini ada Teh Widi, Teh Husnun, ada Teh Giza, Teh Unol, Kang Bimo, dan sebagai Teh Mei. Masya Allah, kayak yang aku hanya remahan kuaci, guys. Rumahan kunci. Harusnya aku lebih banyak mendengarkan gitu ya, lebih banyak mendengarkan dari kalian semua. Ya ada Nanti kita Anpur. coba-coba. Oh, ada Anpur, Masya Allah. Ya, tapi kita coba mengambil hikmah hari ini, kita sharing bersama-sama, dan semoga ada insight-insight yang dari teman-teman yang nanti bisa kasihkan ke aku gitu ya. Dan untuk kita semua tentunya. Ngomongin tentang logika nih malam ini, teman-teman, tadi sempat di-up sama Teh Natia sebelumnya. Materi logika ini aku ambil dari Kang Muhammad Ikhlasul Amal. Susah banget aku ngomong Ikhlasul Amal. Beliau adalah tafsir Quran. Beliau tafsir Quran, belajar tafsir Quran, lalu beliau sekarang lagi bekerja di Puspitek, di bagian Puspetek, jadi bagian ngeriset dan sebagainya gitu ya. Masya Allah sekali. Yang selama ini aku selalu lihatnya tuh orang-orang yang ngeriset tuh nggak pernah gitu yang merelatekan dengan agama, tapi beliau tuh merelatekan dengan agama gitu. Nanti PPT yang belum aku remake-nya nanti aku sharekan di grup gitu ya, biar bisa dimaknai dan dipelajari lebih lagi gitu. Oke. Sebelumnya bismillah dulu, tagline-nya Teh Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum dulu guys. Tunjukkan pesonamu. Karena senyum adalah sedekah. Yang pertama, ngomongin tentang logika. Coba aku pengen tahu, oke, tahu. Pengen tahu nih menurut teman-teman logika itu apa sih? Silakan bisa di kolom chat. Apa ya logika tuh? Logika. Kalau kepikiran logika, apa yang tersirat gitu? Ya boleh Kira-kira teman-teman ya apa ya? komentar di Boleh. kolom komentar.
Apakah yang terpikir itu logika Mm-mm. matematik? Materi SMA Ataukah banget ya. terpunya Teh Agnes, Ya, cinta yang tak bukalah ada dulu. logika, Ya, boleh berkomentar. yang nyambung di Yang nyambung di akal, Tem. Cara berpikir untuk menentukan benar dan salah. Masya Allah, Kang Bimo. akal. Ya Allah. Ada lagi Ada lagi ya, teman-teman? logika, nalar. Ada lagi? Aku tunggu sampai hitungan kelima. 1, 2. Takutnya ada yang ngetik gitu. 2. Berpikir yang harus masuk akal. Kata Teh Anissa Sabila, bekal yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lain. Ya Allah. Wah, Ya, keempat. Ya, tools untuk berpikir, Teh Kesti. Ya, tools berpikir ya. Ya, teman-teman, dari teman-teman tadi gitu ya, dari pendapat-pendapat teman-teman bahwa logika itu tidak pasti berhubungan dengan berpikir, dengan akal gitu ya, dengan akal. Lalu yang kedua, bisakah cinta berdampingan dengan logika? Agak gimmick ya. Mohon maaf diajarin Kang Isal. Bisa nggak sih cinta berdampingan dengan logika, guys? Kalau kata Teh Agnes sih nggak bisa ya. Kalau kata Teh Agnes, kira-kira bisa nggak sih? Cinta yang tadi ya, cinta tuh datang dari hati gitu, logika datang dari akal, nggak bisa gitu. Ada yang mau berpendapat? ya bisa nggak, teman-teman? Gak akan dinilai Atau kok. setuju dengan Teh Agnes? Cinta itu tidak berlogika. Karena cinta bisa rasa teh kotok, bisa rasa coklat katanya. Jadi judulnya kan kadang-kadang tak ada logika, Cip. Jadi bisa Oke, jadi ada logika. kadang-kadang. Lagunya kan gitu. Cinta Iya. ini Oke. kadang-kadang tak ada logika. Ketahui juga ya. Masya Allah. Siap, makasih Teh Anpur ya. Dari Teh Agnes ya, cinta yang kadang tak berlogika. Nah, untuk pertanyaan ini kita akan jawab nanti di akhir setelah pesan-pesan berikut tadi, setelah pemaparan berikut. Sebentar, sebelumnya, aduh, bisa Teh, kata Teh Apina, pasti ada alasan di balik rasa cinta. Oke, sebelumnya teman-teman, karena hari ini kita akan FN kali ini ya, kita akan coba untuk lebih mentadaburi Al-Quran. Jadi teman-teman yang dekat sama mushafnya bisa diambil mushafnya. Kita nanti akan baca gitu ya setiap ayat-ayat dari Allah, sehingga nanti kita bisa memaknainya lebih lagi gitu. Beda ketika misalnya nanti hanya aku yang doang yang membacainnya, tapi sambil dibaca, sambil direnungi gitu. Silahkan bawa dulu mushafnya. Oke. Ini dia surat Al-Alaq, surat ke-90 ayat 1 adalah surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Bener gak? Takut-takut. Surat Al-Alaq ya. Kita baca artinya. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sekali lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini yang dikasih warna biru itu adalah bacalah. Baca apa sih? Kenapa harus membaca? Baca apa? Dan baca seperti apa yang harus dilakukan? Ada dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 82. Silakan teman-teman. Surat keempat, ayat 82. Oke. Maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Yang di-highlight,
menghayati, mendalami. Membacanya kayak gimana? Dihayati, didalami. Kalau misalnya Al-Quran ini bukan dari Allah, maka banyak kecacatan di dalamnya. Itu kayak diperintahkan, coba kamu hayati, coba kamu dalami. Lihat, adakah kecacatan di dalam Al-Quran ini? Lalu siapa Allah itu? Dalam Al-Mulk, surat ke-67 ayat 3. Maaf ya teman-teman, agak menclok-menclok. Karena kita butuh teks, kita butuh banyak teks untuk mengambil suatu hikmah gitu ya. Insya Allah. Al-Mulk, Al-Mulk Intertekstual ya. intertekstual. Al-Mulk surat ke-67 ayat 3. Allah, siapa Allah? Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih? Maka, lihat sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Siapa? Khalaq, yang menciptakan langit. Adakah sesuatu yang cacat di sana? Langit yang seimbang. Dari 2 ayat ini, itu tidak putus. Ada penyambungnya lagi di surat Hud. Surat ke-11, ayat 13 sampai 14. Di sini ayat 13 itu situasinya ketika Nabi Muhammad sedang dibilang bahwa Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad. Lalu Allah bilang, Allah menantang. Kalau demikian datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? Sebenarnya aku pas dengar penjelasan ini dari Kang Ikhlasul tuh, Ikhlas, siapa sih namanya? Terus guys. Rasul Aman. Ya, Ikhlasul Amal ini, aku dengar kata-katanya tuh kayak yang merinding gitu guys, kayak yang gitu merinding. Gak tahu ya, aku apakah bisa menciptakan vibes merinding juga ke kalian. Kalau kita lihat gitu, ayat pertama Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Baca seperti apa? Bacanya apakah dibaca doang gitu ya? Enggak, dihayati, didalami. Allah bilang, coba kamu hayati, coba kamu dalami itu Al-Quran. Dan lihat di dalamnya. Apakah ada kecacatan di dalamnya? Lalu siapa Allah yang menciptakan langit? Menciptakan langit gitu ya, seimbang. Terus lagi nih, ditantang lagi. Coba lihat lagi, sekali lagi. Apa ada kecacatan? Disuruh ngelihat lagi. Lalu surat Hud. Ya, ketika manusia itu belum yakin bahwa ini adalah dari Allah gitu ya, kebenaran dari Allah, maka ditantang sama Allah. Coba sekarang kamu bikin surat atau mungkin bahasa kita bikin teori. Yang teori itu tidak ada kecacatannya serupa dengan Al-Quran. Bisa nggak? Toh buktinya sampai saat ini teori evolusi, teori atom yang kita tahu dan teori-teori berbagai lainnya itu terus diperbaharui. Itu menandakan bahwa manusia tidak bisa menciptakan teori. Hanya Allah gitu yang bisa. Aku tantang. Lalu Allah bilang, kalau nggak bisa, ayo berserah diri. Lembut banget ya, kayak yang nggak, makanya berserah diri kamu tuh, gitu kan, nggak gitu ya. Tapi kata-katanya, maka maukah kamu berserah diri? Kayak dilamar gitu ya. Maukah kamu jadi istri gitu, ini dilamar. Ini kayak yang lembut banget. Maukah kamu berserah diri pada Allah? Masya Allah, di sana tuh aku kayak merinding banget. Iya ya, Allah yang mengatur segalanya. Lalu Allah tuh bilang, harusnya kita sadar, oh iya Allah aku mau gitu. Tapi Allah bilang, mau nggak berserah diri ke Islam? Masuk ke Islam gitu ya.
dengan lemah lembutnya Allah gitu ya. Setelah ditantang dan sebagainya, Allah lembutkan lagi. Begitu teman-teman. Nah, apakah benar Al-Quran ini banyak kebenarannya? Kita akan coba gali ya. Nggak terlalu banyak sih yang mungkin yang aku tahu aja gitu ya, karena nanti aku kirimin PPT yang dari Kang Ikhlason itu banyak banget, nggak di satu bidang, tapi aku di sini ngambilnya cuma dari beberapa 2 bidang gitu ya. Dari Akang itu banyak sekali bidang yang dia kuak gitu ya. Yang pertama bidang biologi. Biologi, ilmu janin. Ilmu janin banyak ya. Asal penciptaan manusia di sini lihat banyak sekali di highlight, bukan highlight, dimention di dalam Al-Qur'an. Tahap pembentukan janin, pemeliharaan janin dalam rahim dan sebagainya. Banyak sekali gitu di dalam Al-Qur'an ini. Tapi teori janin itu muncul saat kapan? Itu saat kurang lebih USG ditemukan. Karena bisa terlihat gitu kan ya. Bisa terlihat. Tapi Allah tuh ngasih tahu itu jauh dari revolusi industri 2.0. Tapi baru terlihat kebenarannya saat ini. Ini di biologi, masih banyak lagi. Nah, di sini aku mau highlight yang ini, bahaya alkohol bagi manusia. Al-Baqarah ayat 219 ya. Sebentar, nggak kelihatan. Ya, 219. Boleh dibuka, teman-teman. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi, khamar dan judi itu ada manfaatnya, tapi lebih besar dosanya. Ini nanti kenapa sampai akhirnya judi dan khamar itu diharamkan? Aku tidak akan membahas itu, nanti akan dibahas mungkin sama Teh Natia, Teh Fitri, Teh Miru, dan teman-teman halal lainnya gitu ya, yang ilmunya mengampuni dibandingkan aku gitu. Aku akan bahas di bawahnya. Di bawah, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan, katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Jadi menginfakkan itu sodako ya, sodako. Lalu yang terakhir, coba kalimat terakhir, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Allah nggak cuma bilang menerangkan ayatnya, nggak cuma satu, tapi ayat-ayatnya. Artinya adalah Allah menerangkan semua ayat-ayat di dalam Al-Quran agar apa? Agar kita memikirkan. Memikirkan apa? Apa hikmahnya? Memikirkan apa? Memikirkan bagaimana dan kenapa? Logika, berpikir. Ya, gitu. Kenapa kamu memikirkan? Karena di dalam Al-Quran itu banyak, kalau misalnya kalian baca gitu ya, kita baca terjemahannya, kita tuh sering banget dapat clue gitu ya. Clue-nya tuh perhatikanlah bagaimana kami menciptakan bumi dan langit, perhatikanlah bagaimana garis bumi beredar gitu ya, selalu perhatikan, selalu clue gitu kan ya. Kalau misalnya aku mungkinnya perhatikanlah, oh iya perhatiin langit gitu dan sebagainya. Tapi yang diminta Allah tuh bukan itu gitu, tapi tadi ya yang di surat An-Nisa, mengkaji dan menghayati gitu. Salah satunya di surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Al-Ghasyiyah surat ke-88. Sebentar. Ayat ke-88 Al-Ghasyiyah surat ayat ke-17, mohon maaf, surat ke-88.
dalam Al-Qur'an bilang gini, "Maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan." Lalu ayat di bawahnya ya, bagaimana langit, dan langit bagaimana ditinggikan dan sebagainya. Aku highlight dulu yang ayat 17-nya. Maka tidaklah mereka memperhatikan unta. Waktu SD ya, mungkin di pelajaran biologi gitu ya. Kenapa unta berpunduk? Karena dia untuk menyimpan cadangan makanan, cadangan minum. Udah aja sampai sana. Ya, sampai nggak tahu itu teh kenapa gitu Allah teh ngasih kayak gitu. Kenapa? Di sini Allah mintanya bagaimana diciptakan sedetail mungkin gitu. Coba bagaimana dia diciptakan? Kita lihat bulu alis, 2 bulu alis yang tebal, bentar, dan panjang untuk melindungi dari pasir. Lubang hidung dapat ditutup ketika ada badai pasir. Mulut tebal yang memungkinkan memakan tumbuhan berduri. Perut dapat menampung 50 liter air dan meminumnya dalam beberapa menit saja. Lutut berkulit tebal untuk menopang saat bersimpuh. Kaki kuat dan panjang untuk menempuh medan yang jauh dan sulit. Ustaz Adi Hidayat pernah bilang, unta kakinya kuat dan panjang gitu. Karena dia harus berjalan di gurun yang anginnya kadang cukup besar dan perjalanannya panjang gitu. Nah, mobil Lamborghini, mobil yang kekuatannya besar gitu, yang cc-nya besar, itu tidak bisa gitu mengalahkan kekuatan unta yang berjalan begitu panjang dengan membawa beban manusia. Lalu di sini kuku lebar dan datar mendistribusikan beban agar unta tidak terbenam di atas pasir. Iya sih, aku baru kepikiran gitu ya. Kalau lihat tuh kan kalau kita ke pasir, nanjak jalan ke pasir tuh pasti kakinya masukannya ke dalam, tapi unta tuh nggak masuk gitu. Ya ternyata ini kuku lebar dan datar mendistribusikan beban agar unta tidak terbenam di atas pasir. Lalu bulu yang tebal untuk melindungi panas di siang hari dan menjaga tetap hangat di malam hari. Punuk berguna untuk menyimpan lemak yang cukup untuk asupan 3 minggu. Kenapa yang disimpannya lemak? Bukan protein, bukan karbohidrat. Kenapa ya? Karena lemak itu, ini jadi cerita. Karena lemak itu ketika dia dibakar, dia akan menghasilkan energi yang banyak dibandingkan protein dan karbohidrat. Maka lemak yang dicadangkan di dalam unta. Nah, unta ini kan tinggalnya di gurun. Dan perjalanan itu kan jauh ya ketika Nabi Muhammad harus hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ke tempat yang lainnya itu kan berhari-hari. Makanya dicadangkanlah lemak di dalam tubuhnya gitu. Karena dia butuh energi yang cukup banyak menopang orang-orang, menopang bahan-bahan dan sebagainya gitu. Nah, di sini apa yang bisa kita dapat hikmahnya, teman-teman? Allah mendesain sedemikian rupa dari bulu mata sampai punduknya, dari atas sampai bawah. Allah mendesain unta untuk dia bisa tinggal di gurun, di tempat gurun. Apa hikmahnya lagi? Allah itu pasti mendesain kita, makhluknya, dan ditempatkan kita di suatu tempat ini, dengan masalah ini, dengan kondisi seperti ini, itu pasti Allah kasih bekal ke kita. Al-Insyirah 5-6. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ini gitu. Allah tuh memperlihatkan dari unta. Mencontohkannya dari unta. Gitu, teman. Oke. Yang bawah ada di Al-Ghasyiyah ayat 18, 19, 20 itu ada tentang langit, tentang gunung-gunung ya. Gunung-gunung ditegakkan, terus di surat An-Naba juga kan bilang bahwa gunung itu sebagai pasak gitu ya. Jadi Kang Ikhlasul Amal tuh bilang ketika kita mencari gunung gitu ya di maps, kita tuh akan lihat gitu gunung tuh dia tuh berjajar gitu, berjajar kayak pasak tiang gitu.
untuk menopang si langitnya. Jadi kayak pasak yang menopang atap gitu gunung tuh. Teratur gitu, teratur penyimpanan gunung itu di ilmu geografinya, tapi teman-teman bisa cross check lagi dan mencari info-info lebih lanjutnya lagi biar mendapatkan hikmah yang lebih deep lagi ya tentang bumi yang dihamparkan gitu. Jadi bumi bulat atau datar? Mohon maaf guys. Silakan tanyakan ke Pak Thomas. Ke Pak Thomas. Ya, itu. Jadi bisa teman-teman nanti cari lagi dari ayat yang berikutnya gitu ya. 18, 19, 20. Nah, lanjut. Ini ada Yoshinori Osumi, orang Jepang. Beliau orang Jepang dapat Nobel Prize for Medicine. Dia itu mendapat dia kenapa bisa dapat Nobel gitu. Jadi dia itu menemukan bahwa adanya suatu sel yang disebut dengan sel autofagi. Sel ini itu bisa meregenerasi dirinya. Jadi bisa memperlambat penuaan gitu ya. Jadi nggak usah skincarean ala teteh-teteh Korea gitu. Pakai autofagi. Gimana tuh caranya? Yaitu dengan cara puasa. Dengan cara kita menahan masukan makanan gitu ya. Jadi nanti akan teregenerasi lagi. Kalau di diet itu aku sempat ngikutin diet namanya intermittent fasting. Jadi dietnya tuh ada 7 jam makan, 12 jam puasa, 8 jam makan, 11 jam puasa gitu ya. Nah, si autofagi ini bisa aktif itu ketika melakukan puasanya itu 3 sampai 4 minggu gitu ya. 3 sampai 4 minggu. Baru si sel autofagi ini bisa meregenerasi, bisa aktif gitu. Nah, ternyata kita nggak usah intermittent fasting. Kita sudah disuruh sama Allah di bulan Ramadan. Di surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Surat yang selalu kita dengar mungkinnya kalau misalnya lagi kuliah subuh. Kita udah disuruh gitu. Bahkan ibadahnya pun Allah tuh kasih nih. Ternyata ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Aku dulu tuh mikir, ya puasa wajib ya udah gitu ya, puasa aja. Tapi gitu kalau misalnya kita maknai lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita maknai lagi gitu ya, sampai di kenapa Allah tuh nyuruh kita puasa? Apa yang kebaikan-kebaikan apa yang di dalamnya gitu ya? Selain dari kebaikan kesehatan, tentunya kita akan mendapatkan kebaikan keberkahan, lalu kebaikan-kebaikan pahala dari Allah ya, karena itu suatu perintah dan anjuran dari Allah. Ini bagannya, aku nggak akan jelasin guys, karena ini bukan ranah aku. Ini tentang biologi, nanti silahkan barangkali di sini ada yang lebih paham lagi. Takut nanti aku salah, terus aku didepak. Ya, aku ngasih ini bisa menjadi sebuah data gitu ya. Semoga bisa jadi sebuah data. Lalu, sebentar. Kita lanjut ke Abasa. Surat ke-80. Abasa, silakan teman-teman. Abasa ayat 24 sampai 32. Di 24, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Jadi teman-teman ada di surat berapa lagi? Aku lupa. Surat apa ya? Aku lupa. Kalau air itu adalah Allah jadikan makhluk hidup dari air gitu. Kalau kita telan bulat-bulat tuh kayak, oh, jadi manusia dari air gitu. Enggak gitu teman-teman. Tapi air itu menjadi sebuah media untuk
terjadinya sebuah reaksi-reaksi kimia gitu ya. Bahkan di dalam tubuh kita, kan tubuh kita tuh banyaknya cairan. Air juga ada dalam tubuh kita gitu. Itu tuh adalah sebagai media untuk kita bereaksi-reaksi kimia, reaksi metabolisme dan sebagainya gitu. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa air adalah sebagai sumber kehidupan. Terbentuknya kehidupan gitu ya. Aku lupa di surat apa, silakan teman-teman barangkali ada yang tahu. Surat Al-Furqan ayat 54, Cip. Oh, Nis Al-Furqan ayat 54. 4. Iya, di surat Al-Furqan. Terima kasih Teh Natia. Lalu kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Lagi ya, menanamkan biji-bijian. Oke, sini ada gambar pohon anggur. Jadi teman-teman, aku sama Fitri itu punya mimpi gitu ya, teman-teman dari teman halal gitu. Kita tuh pengen banget main ke suatu kebun ya, minimal ke Mekarsari atau ke Batu, di sana ada kebun apel gitu. Ngapain sih di sana? Kita tuh seneng, aku sama Fitri tuh seneng gitu. Natia senang melihat ini gitu, melihat tumbuhan. Kalau kita maknai lagi, oh ini anggur, apa sih anggur? Coba kalau kita maknai, anggur itu dari biji. Dia ditanam di tanah, dikasih pupuk, entah itu pupuk alami, entah itu pupuk urea, lalu dikasih air. Dan jadilah pohon. Apakah manusia bisa sampai seperti ini? Bahkan sampai saat ini kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya gitu. Sampai dia bisa menjadi sebuah pohon. Reaksi kimia apa kalau dilihat secara mikroskopik? Kita belum bisa melihat sampai sana. Tapi Allah sudah memperlihat, sudah bilang, lihatlah apa yang ada di sini gitu. Apa yang kamu perhatikanlah apa yang kamu makan. Anggur. Mohon maaf, aku mengambil kimia. Di sini anggur itu ciri khas bau rasanya itu C11H22O2. Nah, ciri khas rasa anggur ya, harum anggur. Nah, di sini itu C11H22O2 itu bisa strukturnya itu bisa yang atas atau yang bawah. Coba apa perbedaan dari yang struktur atas dan struktur bawah? Aduh, Teh, naon? Aduh, aku sungkem dulu sama ini orang-orang kimia di sini. Aku sungkem dulu. Apa perbedaan dari atas dan bawah? Beda gugus fungsinya, Bu. Gugus fungsi ya. Beda ininya ya, COO gitu ya. Di sini CO di tengah, lalu di sini COOH di ujung. Cuman ya ini mah cuman di tengah gitu, yang atas mah COO-nya, kalau di yang bawah mah COOH di ujung gitu ya. Beda struktur, ternyata beda sifat dan beda bahannya. Ini adalah zat yang membuat ciri khas rasa anggur. Ciri khas rasa anggurnya ya, ini adalah ester, lalu yang di bawah asam karboksilat. Jika direaksikan dengan basa, dia menjadi surfaktan, bahan dasar sabun. Bener nggak ini? Teteh aku salah. Surfaktan tuh jadi yang bikin kita kalau mengangkat kotoran gitu ya, mengangkat lemak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada merek isi nyuci jadi enteng, berarti itu surfaktannya itu kuat gitu. Mohon maaf, aku yang nggak endorse ya, tapi itu biar jadi gambaran gitu. Nah, apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari sini gitu ya? Apa sih? Perhatikanlah apa yang kamu makan, apa gitu dari sini. Ini Allah tuh cuma mindahin COOH, CO-nya, Allah pindahin yang ini di tengah, yang ini di ujung. Allah pindahin gini doang, tapi jadi sesuatu yang berbeda. Kalau yang di tengah itu jadi rasa anggur, kalau yang ini jadi surfaktan. Gitu. Coba kalau manusia, bisa nggak
kita lihat di mobil, mesinnya jangan dipasang di tengah deh, atau di depan, kita pasangnya di atas. Apakah dia bisa menjadi perahu atau menjadi kapal? Enggak kan ya? Hanya Allah yang bisa. Allah cuman pindahin doang ke tengah, gitu kan. Tapi bisa berbeda seperti ini gitu. Lalu yang kedua itu ada isomer. Aduh, maaf ya belajar kimia. Aku tuh udah nanya ke beberapa orang, ini apa ya nama senyawanya, tapi lupa gitu. Jadi ada namanya isomer optis, itu ciri khasnya gitu ya. Di sini tuh kalau kita lihat kasat mata, senyawa ini yang S2 butanol sama R2 butanol tuh sama, tapi nyatanya itu berbeda gitu. Nah, si senyawa ini yang aku cari itu adalah, aku nggak tahu nama senyawanya apa. Mungkin ada Windy, Gita, sama Natia dan Anpur ingat, atau teman-teman kimia yang lainnya ingat. Senyawa ini tuh yang satu optis, dia juga isomer optis, yang di S, nggak tahu di R pokoknya, jadi kayak tangan gitu. Nah, yang satunya itu dia adalah zat aktif dari daun mint. Yang satunya lagi, coba kita visualisasikan, ada dua senyawa mirip lah ya, mirip kayak gini. Yang satu mah di bagian S, dia zatnya untuk daun mint. Yang satunya lagi, ada yang tahu nggak teman-teman itu apa? Kira-kira. Yang satunya lagi apa, Teh Nat? Jawab nih. Ya, jawab, Teh Nat. Kurang tahu. Kurang tahu. Satunya tuh zat ini ya, zat kalau nggak salah tuh zat obat bius gitu. Jadi semacam senyawa dari apa ya, narkoba gitu ya. Narkoba. Ya, siap. Terima kasih, Teh Nat. Jadi yang satu zatnya daun mint atau daun apa gitu ya, aku lupa. Tapi kata Teh Fitri dia daun mint. Yang satunya lagi itu adalah tadi narkoba. Cuman dibedain doang kayak tangan gitu ya, kayak cerminan tangan. Yang satu daun mint, yang satu narkoba. Tapi perbedaannya tuh kayak bumi dan langit gitu. Perbedaannya tuh. Maka siapa yang bisa melakukan hal ini? Kalau kita mau masangin suku cadang di mobil atau di motor, mau cobain deh dibalikin gitu, masang suku cadangnya, barangkali si motornya jadi bisa jadi mengambang di laut gitu, kan enggak ya? Allah gitu ngasih lihat nih kalau dibalikin jadi kayak gini gitu. Makanya kenapa Allah tuh sangat sedetail ini, sangat hal kecil kayak gini gitu. Makanya kenapa Allah tuh sangat murka sekali dengan orang-orang yang tidak yakin kepada Allah gitu, yang musyrik, yang menduakan Allah gitu ya. Ini gitu bukti-bukti nyata, ada bukti-bukti nyatanya. Masa kamu nggak yakin sama aku? Gitu, teman-teman. Nah, oke, aku nggak akan terlalu banyak ngobrol ya guys ya. Di sini kita ambil hikmah bahwa di Al-Quran itu banyaknya clue-clue. Banyaknya clue-clue ya. Kalau kita baca tuh Allah tidak menerangkan secara gamblang gitu ya. Tidak menerangkan secara gamblang. Ini tuh biar apa? Biar kita melihat, memahami, berpikir, memaknai. Kita tuh harus melihat, memahami, berpikir, memaknai. Karena kalau misalnya kita cuma dikasih tahu, nih blek gitu ya, itu kayak yang nggak bisa termaknai lebih dalam gitu. Hanya sebatas bacaan doang, kayak baca biologi gitu, kayak aku pas SD, oh untatnya punya punduk, oke, punya punduk. Tapi kalau kita dilihat sambil dimaknai gitu, harus melihat, memaknai, berpikir gitu ya. Nah, ini tuh merupakan keterampilan berpikir, logika, berpikir kritis, analis, mengkreasi, menyambungkan informasi, dan sebagainya. Yang ini tuh merupakan skill industri 4.0. Di Inspigo ya guys ya. Ada 10 skill industri, skill revolusi industri.
4.0 gitu ya. Ini adalah skill-skillnya. Jangan tanya tentang problem solving. Kita sudah dikasih tahu sama Allah bahwa kita harus menjadi makhluk yang bermanfaat untuk orang lain ya, bermanfaat untuk makhluknya, makhluk Allah gitu. Nah, ini Allah mengajarkan kita jauh sebelum industri 4.0. Allah mengajarkan tools-tools ini tuh udah jauh gitu ya. Allah mengajarkannya di Al-Qur'an. Mengajarkan di Al-Qur'an, mengajarkan tools-tools, skill-skill ini sudah jauh-jauh hari. Dan ternyata skill ini dibutuhkan ketika zaman sekarang, 4.0, industri 4.0. Itu artinya apa? Al-Qur'an ini benar menjadi sebuah petunjuk untuk kita. Dan nggak usah diperbaharui lagi, tidak ada kecacatan di dalamnya, dan ya berkembang mengikuti zaman gitu ya. Al-Quran ini benar bahwa Al-Quran adalah kalam-kalam dari Allah. Untuk apa sih kita melakukan keterampilan berpikir, kita berpikir logik itu untuk apa? Berpasrah diri pada Allah. Hadiah di surat Al-Mulk ayat ketiga. Maukah Al-Mulk, Hud, surat Hud. Maukah kamu berserah diri? Buat berserah diri pada Allah. Biar apa? Pulang dengan keadaan terbaik dan mendapatkan hadiah terbaik. Hadiah terbaiknya kira-kira apa, guys? Ada yang tahu nggak? Hadiah terbaiknya, hadiah yang terkecilnya deh, jangan yang terbaiknya. Ada yang tahu nggak? Hadiah terbaiknya. Nat? Ya, Hadiah terbaiknya apa tuh? Nat, hadiah terkecilnya. Kenapa? Apa tuh hadiah terbaiknya? Hadiah terbaik, hadiah yang paling kecilnya gitu ya. Ketika kita berpasrah diri pada Allah, terus hadiah paling kecilnya itu adalah Allah kasih kenikmatan 7 kali dunia. Coba bayangin deh, aku di Tasik ya. Di Tasik itu lebih kecil tempatnya dibandingkan Bandung. Kalau aku dikasih kenikmatannya 7 kali Tasik, kayaknya tuh banyak banget gitu ya. Ini dunia dikasihnya 7 kali dunia. Lalu apa hadiah terbaiknya? Hadiah tertingginya? Berjumpa dengan Allah. Jadi teman-teman, Allah turunkan Al-Quran ini untuk kita bisa memahami, mengkaji, menyuruh kita untuk berpikir. Itu untuk apa? Semata-mata biar kita berjumpa sama Allah. Karena berjumpa dengan Allah itu adalah sesuatu yang tidak Allah jamin sama sekali. Allah tidak menjamin kita. Apakah kita bisa bertemu dengan Allah? Maka Allah kasih petunjuk lewat Al-Quran. Ya, teman-teman, aku waktu dapat pematerian ini tuh ketika training guru ya, tentang sains dan Al-Quran gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, di sini mungkin ada yang jadi guru juga, melihat, berpikir, memaknai, terus berpikir kritis, analis, ini adalah tujuan pembelajaran, ya nggak sih? Tujuan dari pembelajaran siswa dapat memahami, siswa dapat berpikir, siswa dapat berkritis, analis, dan sebagainya. Ini tuh tujuan pembelajaran. Dan terlebih untuk guru-guru yang katanya ya, guru-guru IPA, guru-guru yang objeknya itu adalah alam, dan alam itu adalah ciptaan Allah. Kalau dilihat lagi, tujuan kita tuh bukan di sini. Tapi tujuannya juga bukan mengantarkan anak-anak masuk PTN atau SMA atau PTS. Tapi tujuannya adalah ini, mengantarkan anak-anak berjumpa dengan Allah. Apakah hanya guru saja? Enggak. Bagaimana dengan yang lainnya? Laki-laki. Allah sudah bilang di laki-laki dalam Al-Quran, maka jagalah keluargamu, istri-istrimu, anak-anakmu dari api neraka. Lalu di dalam Al-Quran pun 85% parenting, tokoh parenting itu adalah laki-laki. Allah kasih bekal. Nih, coba. Ya ada Teh Fitri, sungkem dulu.
Tokoh tokoh parenting kebanyakan tokoh parenting dalam Al-Qur'an itu adalah laki-laki gitu ya. Allah kasih bekal nih bagaimana caranya untuk, melindungi anak-anak kamu dan istri-istri kamu agar terhindar dari api neraka gitu ya. Allah kasih bekal dan api itu untuk berjumpa dengan Allah. Antarkan anak-anakmu dan keluargamu dan istri-istrimu untuk berjumpa dengan Allah. Tidak cuma laki-laki, perempuan juga. Bagaimana kita punya satu surat yang istimewa, surat An-Nisa, surat keempat. Bagaimana kita diatur cara berpakaian, bertutur kata, dan sebagainya. Itu semata-mata untuk apa? Berjumpa dengan Allah, teman-teman. Maka adakah keraguan di dalam hati kita? Allah perlihatkan kekuasaannya lewat kebenaran Al-Quran. Melalui bukti nyata dari bumi, tadi ya, yang gunung jadi pasak, terus lewat makhluk dan segala ciptaannya. Yang unta, ternyata Allah desain sedemikian rupa. Anggur, paham pohon gitu ya, itu ternyata kebenaran. Benar, ada di dalam Al-Quran. Maka, apakah kita tidak yakin bahwa Allah itu dekat? Sehingga kita masih melalaikan tugas-tugasnya, sehingga kita masih tidak berpasrah pada Allah, sehingga kita masih melakukan hal-hal yang sia-sia di hadapannya. Allah perlihatkan kekuasaannya lewat kebenaran Al-Quran. Tadi, Riko lagi, yang aku sebutkan. Melalui bukti-bukti nyata dari bumi dan segala ciptaannya, maka apakah tidak yakin bahwa doa yang kita panjatkan Allah kabulkan? Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Berdoalah maka akan aku kabulkan, kata Allah. Bahwa doa adalah senjata orang muslim. Apakah kita tidak yakin? Padahal Al-Quran itu isinya adalah kalam-kalam Allah yang benar. Allah tunjukkan kebenarannya. Allah perlihatkan kekuasaannya lewat kebenaran Al-Quran. Melalui bukti-bukti yang nyata. Maka apakah kita tidak yakin bahwa sabar dan sholat adalah penolong kita dalam surat Al-Baqarah? Apa kita nggak yakin dengan kata-kata itu cuman, oh iya, ya harus sabar, ya harus sholat, ya. Tapi kita nggak yakin bahwa itu adalah salah satu penolong kita. Nah, Allah perlihatkan kekuasaannya dan kebenaran Al-Quran lewat kebenaran Al-Quran. Apakah kita tidak yakin bahwa masalah yang kita hadapi saat ini dan nanti itu dibersamai dengan solusinya? Itu ada dalam surat Al-Insyirah 5-6. Kita yakin nggak sih? Kalau misalnya kita yakin, kita nggak usah galau. Kita nggak usah khawatir. Kalau kita yakin. Allah perlihatkan kekuasaannya lewat kebenaran Al-Quran. Melalui bukti-bukti yang nyata. Apakah kita masih khawatir dengan rezeki? Ada di dalam surat At-Talaq. Bahwa rezeki itu akan datang dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Tapi apakah kita masih khawatir? Sementara Allah sudah menerangkannya, begitu menerangkannya di dalam Al-Quran. Dan jodoh, si tetehnya mana, si A-nya mana gitu ya. Padahal Allah sudah pasangkan. Di surat An-Nur dan Yasin. Allah sudah tetapkan. Dan yang terakhir, Allah perlihatkan kekuasaannya lewat kebenaran Al-Quran. Ya, Al-Quran itu tadi benar. Melalui bukti nyata dari bumi, makhluk, dan segala ciptaannya, maka apakah kita tidak menjadi lebih dekat dengan semua bukti-buktinya Allah kasih lihat dari bumi gitu ya? Apakah semuanya tidak membuat kita menjadi lebih dekat?
lebih cinta dan lebih rindu kepada Allah. Hal-hal kecil ya teman-teman. Masa kita nggak jadi hal-hal kecil tadi, bukti-bukti nyata tadi, yang benar-benar masuk ke dalam logika kita, dan jika kita maknai itu bergetar hati kita gitu. Apakah itu tidak menjadi penguat hati kita untuk berpasrah pada Allah? Yang terakhir, bisakah cinta berdampingan dengan logika? Jawabannya ya. Maka harus cinta itu harus berdampingi dengan logika. Logika seperti apa? Logika yang bisa menghubungkan, logika yang memahami dan memaknai. Tidak hanya sebatas di akal, tapi kita bisa memautkan antara hati, iman, dan pikiran kita untuk berpasrah, berserah diri pada Allah, dan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf teman-teman. Bukan berarti yang berbicara di sini itu sudah pasrah, sudah begitu pasrah, tapi kita sama-sama semoga Allah istiqomahkan, semoga Allah sempatkan kita, Allah izinkan kita, Allah ridhoi setiap langkah kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu mungkin saya kembalikan kepada Teh Natia. Mohon maaf. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah ya. Jazakallah khair Teh Anissa untuk sharingnya malam ini tentang logika. Jadi pertanyaannya teman-teman terjawab ya. Bisakah cinta itu berdampingan dengan logika? Jawabannya ya bisa, gitu. Bisa banget. Malah kenapa harus berdampingan? Karena ya Allah sudah memberikan clue ya, udah ngasih banyak clue gitu di Al-Quran yang saat ini tuh lagi booming-boomingnya mungkin ya tentang revolusi industri 4.0 gitu. Kalau di sekolah tuh ya bagaimana berpikir kritis, harus memahami gitu ya, terus memaknai, itu tuh udah ada dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya Allah udah mengajarkan kita jauh-jauh hari banget gitu ya untuk mempersiapkan diri menghadapi revolusi industri 4.0 gitu. Dan itu sebenarnya udah dari dulu gitu ya. Udah dari dulu banget. Kitanya aja yang telat mungkin ya. Ketika tahu mungkin jadi salah gitu karena lupa bersandarnya. Padahal ya Allah udah mengajarkan kita dari dulu. Udah ada loh berpikir kritis gitu. Udah ada. Jadi berlogika tuh udah ada. Boleh berlogika. Memikirkan gitu ya. Memaknai. Tapi ya harus berlandaskan pada Al-Quran dan harus berending gitu ya, harus bertujuannya, bermuaranya ke Allah nanti. Ya. Terima kasih banyak Teh Anissa untuk sharingnya. Nah, teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, boleh dipersilahkan ya, boleh di chat atau boleh open mic juga. Yuk teman-teman, kita Tanya dong, Teh. sharing. Atau ada yang mau bertanya? Mau. Boleh. Ya, Teh Unul. Boleh Teh Unul. Bentar ya, Teh. Ini sebenarnya pertanyaan teman aku sih, cuman kayaknya berhubungan banget dengan apa yang kita bahas. Bentar ya, aku scrolling dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya tuh kayak gini. Kalau kita punya teman yang dia tuh kuliah di Jerman gitu, yang mayoritas kan agnostik banget, dan dia tuh lagi krisis keimanan. Nah, dengan hal tersebut, kira-kira nasihat apa yang bisa kita kasih ke dia gitu. Nah, terus kan Unul coba tanya gitu, coba suruh tracking back dia itu kenapa bisa sampai ngerasa krisis, dan cari tahu sumber krisisnya itu dari mana gitu. Nah, ternyata sumber krisisnya itu dari ketika dia melihat orang-orang yang nggak taat, bahkan kafir, itu bisa sukses dan lempeng-lempeng aja gitu hidupnya. Lulus tepat waktu, kerja sukses gitu. Ya
maksudnya tuh kayak masih dunia oriented gitu kan. Dan dia bandingin sama dirinya sendiri yang sholat tapi nggak bisa sukses kayak mereka. Dan ngerasa selalu baik sama orang tapi dizolimin sama orang-orang yang dia baikin itu. Nah, gimana baiknya caranya tuh untuk ngasih tahu tetap perlahan agar bisa balik lagi kayak gitu Teh, agar yakin balik lagi gitu sama Allah. Terima kasih. Masya Allah. Ya, makasih banyak Teh Unul pertanyaannya, Masya Allah. Silakan Teh Cibi, Teh Anissa, silakan dijawab. Ya, terima kasih Teh Unul. Teman-teman nanti kalau jawaban aku masih dirasa kurang bisa ditambahin ya nanti kalau ada yang mau nambahin. Kalau kayak gitu ya gimana caranya? Yang pertama dan yang utama yang perlu kita lakukan adalah berdoa dulu, minta dulu sama Allah. Minta tolong berdoa dulu sama Allah karena hati itu Allah yang pegang. Hati itu yang pegang, Allah yang membolak-balikan hati. Sebentar. Ya. Itu berdoa dulu gitu. Lalu bagaimana yang kedua? Kita coba untuk mendekat kepada ke dia gitu. Diskusi-diskusi ya sedikit-sedikit aja gitu. Berdiskusi atau kayak ngasih apa ya? Bahwa memahamkan lagi gitu bahwa ada kehidupan setelah ini. Tidak semuanya hidup di dunia. Ada kehidupan setelah ini. Dan kita itu kekalnya adalah setelah di dunia gitu. Kita coba pahamkan hal itu sedikit demi sedikit. Bahwa kekayaan itu bukanlah sebagai indikator untuk kita bisa hidup baik-baik saja setelah gitu mungkin kalau dari aku ya, tapi dengan cara yang lembut dan halus gitu pembawaannya dengan kondisi dari dianya gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Ya, boleh teman-teman yang lain kalau ada yang mau nambahin atau dari Teh Fitri mungkin. Aku berharap Fitri Insya speak Allah up tadi sih. udah tepat. Insya Allah tadi sudah tepat kok jawabannya. Minta tolong ke Allah. Terus juga kalau misalnya kita sudah mencoba menyampaikan dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata belum dirasa puas juga, ya mungkin itu bukan kapasitas kita gitu ya. Maksudnya semua kan indah pada waktunya. Kadang kalau ada ya case-case yang bertentangan dengan diri kita, duh kan harusnya nggak kayak gitu misalnya ya. Dulu mungkin menyikapinya, kamu tuh harus kayak gini loh, kayak gitu, memaksakan gitu ya dengan ya ilmu yang sudah kita tahu mungkin gitu. Tapi ya kita aja untuk mendapatkan ilmu yang saat ini kita tahu tuh kan butuh tahapan, butuh proses. Ya mungkin orang itu yang kita sampaikan tadi seperti apa gitu ya yang seharusnya belum bisa menangkap saat itu gitu. Jadi ya dimaklumin aja, didoain aja. Insya Allah tadi yang seperti yang disampaikan oleh Cibi kayak gitu. Insya Allah akan indah pada waktunya. Meskipun nggak dari kita gitu. Ya mungkin dari orang lain yang pada akhirnya tuh teringat lagi gitu sama kata-kata. Oh itu tuh yang pernah diomongin waktu itu. Sekarang aku baru ngerti. Banyak kan yang orang yang apa sih? Yang awalnya ragu gitu kan, terus dapat ilmunya langsung. Oh, sekarang gue baru paham gitu ya bahasanya. Ya, jadi memang kita yang harus lebih banyak sabar dan lebih banyak maklum dan banyak doain. Itu aja. Insya Allah. Iklan rokok. Nanti juga lo maaf. Udah iklan. Insya Allah. BTW Unul mohon sering maaf ya nonton TV teman-teman. Tadi malam-malam aku berarti ya? Kenapa? terlambat. Oh iya. Tahu iklan rokok ya. Malam-malam. Insya Allah. Gitu. Masya Silahkan Allah. dikembalikan kepada Ya, makasih. ya. Ya, terima kasih banyak Teh Fitri. Yang mau bahkan teman-teman. Nanti juga lo paham ya. Iya benar gitu. Apa sih? Masya Allah ya, tadi jawaban Teh Anissa dan Teh Fitri. Benar-benar kembalikan sama Allah ya. Kita kan nggak bisa
apa-apa ya. Yang maha membolak-balikan hati itu cuma Allah gitu. Jadi ya kembali banyak doain. Terus mungkin tambahan dari aku sedikit ya teman-teman. Kalau misalnya itu teman dekat kita, berarti PR kita gitu. Mungkin kita tuh apa ya, lalai gitu. Maksudnya lalai itu mungkinkah kita kurang menemani, kita asik sendiri gitu sampai ada teman kita yang ternyata apa ya, nggak nggak tergenggam lagi gitu, nggak tergenggam lagi. Ya aku pun merasakan kemarin baru baru mengalami hal kayak gitu, tapi nggak se-ekstrim itu juga gitu ya. Cuman agak sedikit lost gitu dan aku nggak kontrol. Ternyata setelah setelah di setelah ditanya kabarnya dan lain-lain, wah ternyata udah sejauh itu gitu. Dan aku tuh langsung ngerasa bersalah, ya Allah, ini ternyata nggak nanya kabar tuh bisa separah itu gitu ya. Dan apa ya, mungkin kalau kita ya setiap orang apa ya punya punya kapasitasnya masing-masing ya teman-teman. Tapi ketika kita bisa memaksimalkan diri, belajar dan lain-lain, mungkin kita bisa menjadi contoh muslim yang baik gitu buat dianya. Jadi dia tuh balik lagi terinspirasi dengan kita tuh sebagai muslimnya gitu, sebagai muslim, pribadi muslimnya. Jadi ya meskipun dia kayak gitu, kita tetap tunjukin gitu kalau pribadi muslim itu ya yang paling baik loh gitu. Itu lebih baik daripada pribadi yang dia lihat tadi tuh mereka bisa lebih baik kok gitu. Enggak loh, enggak kayak gitu. Ya kita tetap temenin, tetap tunjukin kepribadian muslim tuh ya baik gitu. Ya baik gitu. Pokoknya jangan apa ya. Ya mungkin harus diberikan treatment-treatment dengan cara-cara yang paling sesuai gitu ya dengan karakternya. Ya itu mungkin ya sedikit dari aku, mohon maaf. Ya, gitu Teh Unu, itu jawaban dari Teh Anissa sama Teh Fitri tadi. Masya Allah. Semangat Teh Unul dan temennya. Semoga Allah berikan taufik untuk kembali mencintai agama Islam ya, yang rahmatan lil alamin. Amin, Allahumma amin. Ya, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Yuk. Nih, buka. Iya, ini ada Teh Windy, ada Teh Anpur, tadi ada Teh Gita juga. Teh Fit. Masya Allah, terima kasih sudah Reunian ya. bersama ya. Ketemu lagi silaturahim di sini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga ya sehat fisik dan iman. Ya Allah, Anpur udah lama banget Anpur. Anaknya udah segede apa? Lagi bobo ini. Halo Anpur. Ya Allah. Masya Allah. Belum silaturahim nih, PR ya. Belum ketemu. Iya. Pengen banget sebenarnya ya kita kumpul-kumpul lagi gitu. Sehat-sehat ya Pur ya. Semoga ada kesempatan buat nanti kita nengok sana lah ya. Amin, ya Allah. Main ke Bogor ya. Di Bogor kan? Amin. Masih di Bogor. Masih. Oh iya. Insyaallah. Ya. Masya Allah. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Atau ada yang mau sharing? Ayo teman-teman. Atau mau ngasih ini insight gitu, insight dari teman-teman. Kalau nggak ada, aku mau sharing nih. Silakan Teh Fit. Boleh. Iya boleh. Bukan, Teh Fit. Ini nggak ada, aku mempersilahkan yang lain dulu. Dipantik, yang lain belum nyaum. Padahal harus dipantik, Fit. nggak ada beneran. Ya, Oh, Teh Fit gitu. dulu, silahkan. Ya Allah. Tadi aku ikut materinya terlambat, terus juga udah akhir-akhir, tapi tetap dapat insight ya. Karena Masya Allah banget, ini aku harus nonton recordnya sih. Karena membahas tentang Al-Quran ya. Guru aku tuh bilang kayak gini, kalau misalnya
kita pengen lembut hatinya, pelajarilah Al-Quran, kata gitu. Kalau misalnya kita pengen kuat argumentasinya, pelajarilah hadis. Gitu. Nah, tadi kan yang disampaikan sama Cibi ya, sama Anissa, astagfirullahaladzim. Ya, sama Anissa tuh udah di ini ya, udah Masya Allah banget gitu terkait keilmuan, logika-logika yang kita merasanya itu ilmu dunia ya. Padahal mah lengkap gitu ada di Al-Quran ya, di pedoman kita. Gitu. Nah, Al-Quran ini kan ada ayat muhkamat sama ayat mutasyabihat ya. Yang tadi dijelasin sama Teh Anissa tuh kan ayat-ayat muhkamat ya, ayat-ayat yang jelas gitu. Maksudnya, wah ini tuh berhubungan sama tadi misalnya alam gitu ya, tentang bumi gitu, tentang sains, tentang astronomi dan lain-lain gitu. Tapi ada juga ayat-ayat mutasyabihat ya, atau ayat-ayat yang masih sebenarnya tuh kayak perlu penjelasan lebih detail gitu. Dan itu ada di hadis. Jadi temannya Al-Quran itu di hadis. Nah, karena aku tadi belum menyimak ya dengan detail bagaimana pembahasannya, aku nggak bisa nalahin juga gitu. Karena aku rasa insya Allah sudah komprehensif kalau di yang tadi aku dengar di akhir ya. Insya Allah akan aku segera tonton recordnya. Ya, cuman aku mau sedikit sharing pengalaman aku tadi sore gitu ya teman-teman terkait hadis. Ya mungkin ini ada Natia juga di sini. Ya teman-teman maaf tadi tuh aku terlambat ya, aku tuh habis nangis sebenarnya gitu ya sebelum ke sini. Kenapa menangis gitu ya? Aduh ini mah curhat banget ya, nggak apa-apa ya. Nah jadi sore ini tuh aku di challenge gitu untuk setoran hadis gitu. Kayak for the first time aku ngafalin hadis gitu kayak. Ya selama ini kan apa ya hafalan Quran aja tuh masih jauh gitu ya dari kualitas yang baik gitu. Terus di challenge untuk ngafalin hadis gitu. Dan teman-teman pasti tahu kan hadis arba'in nomor pertama tuh itu tuh gampang banget ya, maksudnya kita sering banget dengernya gitu, innamal a'malu binniyat, gitu tuh udah kayak sering banget gitu kan dengernya. Nah tapi ya memang terkait hadis ini, hafalinnya nggak cuman matannya doang, nggak cuman isinya doang gitu, tapi juga sama yang meriwayatkannya, kayak gitu kan. Nah, qadarullah teman-teman, ya 2 pekan ini tuh aku merasa lagi nggak fokus. Jadi mohon maaf banget kalau teman-teman yang lagi ada urusan sama aku terus kayak ya akunya lup-lup gitu ya, mohon maaf gitu karena ya sama Allah teh lagi diuji gitu. Nah, sampai karena sebenarnya tuh ya hadis yang pertama ini kan gampang banget gitu ya teman-teman. Maksudnya tuh ya sering didengar gitu, familiar gitu kan. Sehingga sebenarnya challenge-nya tidak terlalu sulit ya. Tapi qadarullah ya Allah teh kayak mudah gitu ya, kalau nggak menolong mah jadi susah gitu buat menyebutkan dan lain-lain. Pas aku dites itu aku gagal gitu ya teman-teman. Kayak nggak tahu gitu tiba-tiba blank. Padahal tadi tuh udah hafal gitu ya. Tapi nggak bisa. Sampai akhirnya guru aku ya udah Fitri langsung artinya gitu ya. Terus itu tuh kayak kenapa Fitri blank gitu ya, blank banget gitu. Langsung kayak nangis gitu di dalam hati tuh ya kalau fisiknya nahan gitu, tapi hati tuh udah nangis banget gitu di situ. Alhamdulillah artinya masih lancar gitu ya, masih ingat gitu kenapa. Lagi-lagi diingetin ya tentang niat. Ini tuh setoran tuh emang beneran mau memaknai hadisnya atau memang mau menyenangkan guru aja gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu. Nah tapi qadarullah gitu ya dari episode itu aku nggak hafal gitu. Terus guru aku bilang, ya Fitri nanti diulang ya gitu pas setelan hadis selanjutnya gitu sama terus kayak ya dan tapi langsung dikasih motivasi gitu. Apa motivasinya itu tuh kayak ngejelek banget buat aku, makanya tadi kayak butuh waktu untuk merenung karena udah gak kuat banget gitu ya teman-teman. Ada ya diingatin banget gitu sama guru aku tuh. Teman-teman katanya tuh menghafal hadis itu memang berbeda dengan menghafal Al-Quran kata gitu.
Al-Quran itu mudah untuk dihafal karena itu jaminannya dari Allah. Allah sendiri yang menjamin bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Tapi untuk hadis katanya tuh ya, kalau hadis itu ya itu memang lebih effort gitu untuk ngehafalinnya gitu katanya ya. Tapi kita yang bisa menguatkan kita untuk ingin menghafal hadis adalah ingat katanya tuh ya, kita tuh sedang menginginkan ya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan syafaat itu terbatas jumlahnya, sangat-sangat terbatas gitu. Dan bayangkan ketika kita menghafal hadis, meskipun kita kayak susah gitu ya, kan harus dari ini kan, mendengar dari sini gitu. Terus kayak sanadnya itu kan harus jelas gitu kan, teman-teman. Ya emang susah, tapi sadar atau tidak sadar, semakin sering kita mengulang-ulang, kita sedang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena kan di situ disebutin kan Rasulullah SAW, kita udah ngomong berapa kali gitu. Jadi ingat, semakin kita banyak menghafal, maksudnya berusaha untuk menghafalkan itu, karena susah banget kan, effort gitu. Beda sama Al-Quran, ya insya Allah itu jadi jalan kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Katanya kayak gitu. Kayak, ya Allah, gitu. Langsung makin jelek lagi ya, berarti selama ini teh, ya mungkin belum cinta gitu ya ke Rasulullah tuh, kayak cuman baru di lisan doang gitu, belum prakteknya gitu. Terus juga tadi tuh dikisahin gitu, sedikit dikisahin tentang orang imam ya, imam namanya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau itu adalah orang pertama yang bukukan hadis gitu. Jadi kan Al-Quran juga awalnya lembaran-lembaran gitu kan, terus dibukukan. Nah, begitupun hadis. Jadi setelah beres Al-Quran itu dibukukan gitu ya, menjadi satu kitab. Nah, selanjutnya tuh hadis, karena hadis juga awalnya berceceran kayak gitu-gitu. Nah, terus yang pertama kali membukukannya ya ahli hadisnya tuh Imam Az-Zuhri ini gitu. Nah, Imam Az-Zuhri ini katanya ya karena ahli hadis ya teman-teman, ingat hadis itu tingkatannya lebih susah gitu ya ngafalinnya dibandingkan Al-Quran gitu. Nah, di hadis ini beliau ahli hadis, makanya ketika menghafalkan Al-Quran tuh hanya membutuhkan beberapa hari saja gitu. 30 juz ya teman-teman, 30 juz hanya membutuhkan beberapa hari saja kayak gitu. Dan tadi tuh langsung ngatin juga gitu ya sama tetehnya tuh, langsung dibilangin kayak gini, barang siapa katanya tuh ya yang menghafalkan hadis, kalau ingin menghafal hadis kan tadi ya lebih effort, maka makanlah kismis katanya tuh ya, dikasih tips, makanlah kismis yang warna kuning itu loh teman-teman, dan resin ya katanya gitu. Nah itu jadi cemilan gitu ya. Nah terus dijelasin sama tetehnya, lagi-lagi diingetin gitu ya, misalnya apa sih, kita tuh para ulama zaman dulu tuh sangat menjaga makanan gitu. Utamanya kenapa makanan atau cemilannya tadi adalah si kismis itu gitu, karena kismis ini punya fungsi untuk menghilangkan lendir di dalam tubuh. Nah, lendir ini yang membuat produksi lendir yang banyak dari makanan-makanan yang ya micin-micin gitu ya. Terus juga apalagi tepung-tepungan dan lain-lain, yang itu tuh akhirnya kita jadi susah fokus gitu, jadi males, jadi pengen rebahan terus gitu. Makanya ya diingatin lagi untuk jaga makanan gitu katanya tuh ya. Itu aja sih teman-teman terkait hadis yang apa ya, jadi penunjang juga untuk Al-Quran ya. Terakhir aku mau meng-highlight yang tadi udah aku sebutin, kalau kita pengen lembut hatinya, maknai Al-Quran gitu. Tapi kalau kita ingin tajam argumentasinya, maknai hadis. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan kepada Natia. Insyaallah. Terima kasih banyak Teh Fit sharingnya. Ya tadi pesan-pesan dari Teh Fitri. Kalau kamu ingin lembut hatinya, maka pelajari Al-Quran. Kalau ingin kuat argumentasinya, maka pelajari hadis. Gitu. Nah, dan logika ini, apa ya? Logika ini mungkin
banyak berkaitan sama orang-orang yang suka banyak berargumen ya sebenarnya. Tapi landasannya tuh selain Al-Qur'an, selain kembali ke Al-Qur'an, untuk kita bisa berlogika dengan sesuai maunya Allah gitu ya, berarti pelajari hadis, teman-teman. Nah, caranya buat bisa fokus belajar hadis, buat bisa kuat belajar hadis, tadi tipsnya dikasih sama Teh Fitri ya. Kurangi makanan-makanan yang mungkin kurang sehat, kurang baik gitu ya. Dan perbanyak makan kismis karena ya itu bisa membantu kita untuk fokus sampai Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri itu bisa hafal Al-Quran cuma dalam beberapa hari gitu. Saking fokusnya beliau, saking terjaga makanannya gitu. Sehingga ya mudah memahami ilmu-ilmu Allah seperti itu, teman-teman. Ya, ada lagi teman-teman yang mau sharing atau mau bertanya atau mau share insight-nya mungkin? Ada lagi? Kalau tidak ada, kayaknya kita akhiri aja ya. Tadi udah ada tambahan sharing-sharing juga dari Teh Fitri, Masya Allah. Ya, sebelum diakhiri mungkin ada closing statement dari Teh Anissa. Silahkan Teh Anissa. Ya, closingnya statementnya adalah ya dekatkan diri kita dengan Al-Quran ya tadi ya. Karena Al-Quran ini memang benar petunjuk untuk kita tak lekang sampai zaman kapanpun gitu ya. Biar kita bisa menguatkan lagi why kita untuk mencintai Allah. Gitu. Masya Allah. Ya, intinya back to Al-Quran ya, teman-teman. Pedoman hidup yang tidak pernah kadaluarsa sampai kapanpun. Insya Allah. Ya, teman-teman, karena tidak ada lagi yang mau bertanya atau sharing, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.31. Jadi sepertinya kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini, Friday Night di episode ke-28 ini. Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita, dengan sharing kita, dengan ikhtiar kita untuk saling menasihati ya satu sama lain di sini. Semoga kita juga diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya teman-teman, ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga kita dilindungi dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Ya, mari kita akhiri perjumpaan malam hari ini dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita bersama ya di sini. Dan Allah catatkan sebagai pahala kebaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita tutup dengan istighfar sebenar-benarnya sampai hati kita tenang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf kalau dari aku ada kesalahan, teman-teman. Sebelum ini jangan dulu closing ya. Jangan dulu live maksudnya. Nanti kita foto dulu. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau aku ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.